Puisi pertama mohon kesediaan om saya yaitu Pong Harjatmo untuk membacakan puisi cinta buat negeri. Om Pong. Alhamdulillah. Tulisannya nggak luntur. Masih bisa dibaca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi kita semua serta rahmat Tuhan beserta kita. Kali ini saya tidak bacakan puisi karena puisi sudah tidak sakti lagi. Percuma teriak-teriak baca puisi. Orang yang dengerin budek. Kenapa ketawa? Orang cuma bilang budek kok. Dan yang budek hatinya. Hati nuraninya juga budek. Ngapain baca puisi? Ini sekedar coret-coret dari saya. Yang hadir di sini bapak-bapak ibu-ibu, saya yakin seyakin-yakinnya pasti cinta sama Indonesia. Betul? Kalau nggak cinta sama Indonesia nggak akan hujan-hujan hadir di sini. Saya percaya. Baiklah, saya mulai. Ibu-ibu sehat ya? Bapak-bapak sehat? Salam waras. Kalau saya salam waras, teriak waras. Salam waras. Keren. Tahu artinya waras? Sehat lahir batin. Hati nuraninya pun juga sehat. Itu waras. Gelis gede, hilang larane, kari seger, warasane. Itu Mbah Budet saya kalau mandiin saya sambil mandiin. Cepat besar, hilang penyakitnya, tinggal seger dan warasnya. Salam waras! Waras! Keren. Artinya sehat lahir batin. Waras artinya tidak konslet. Karena banyak pemimpin-pemimpin kita yang sudah konslet. Tahu konslet? Coba siapa yang konslet? Keren. Sekali lagi. Iya, memang nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang enggak. Mana yang curang, mana yang enggak. Pak, ini kasih kaos nih. Ini. Berani? Ya. Waras artinya tidak konslet. Karena sudah banyak pemimpin-pemimpin yang konslet. Ada mantan jenderal konslet juga. Tetapi masih banyak mantan jenderal tetap setia sebagai satria bangsa. Perjuangan kita belum selesai karena masih tanggal 21 Maret nanti perhitungan KPU resmi. Pesan kami, jangan percaya kepada pemimpin yang tidak paham sila pertama dari Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Dan satu lagi, jangan percaya kepada pemimpin yang memikirkan politik dinasti. Betul? Sekian, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan lagi dong kepada Pak Pong Harjatmo. Terima kasih. I love you full. I love you full. Terima kasih Om. Baik teman-teman, karena hujan kembali turun kita percepat pembacaan puisi kedua dari kakak saya Mbak Siska Rumondor. Mbak. Terima kasih Mas Tanto.
Selamat sore semuanya. Kita semua yang ada di sini adalah karena kepentingan negara. Kemarin teman-teman berpanas-panasan, sekarang kita berhujan-hujanan. Tidak masalah. Baik, izinkan saya Siska Rumondor akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Mosi Tidak Percaya. Kepada pembuat puisi ini dimanapun kamu berada, izinkan saya membacakan di forum ini. Ini masalah kuasa. Alibimu berharga. Kalau kami tak percaya, lantas kau mau apa? Kamu tak berubah, selalu mencari celah. Lalu semakin ada jalan tengah. Jelas kalau kami marah. Kami, karena kamu dipercaya susah. Pantas kalau kami resah, sebab argumenmu payah. Kamu cederai janji, luka belum terobati. Kami tidak mau dibeli. Kami tidak bisa dibeli. Ini Mosi tidak percaya. Jangan anggap kami tak berdaya. Ini Mosi tidak percaya. Kami tak mau lagi diperdaya. Terima kasih. Terima kasih Kak Siska. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat Kak Siska. Baik, rekan-rekan sekalian, langsung kita dalam untuk pembacaan mosi tidak percaya. Tapi sebelumnya ada 1-2 prolog yang akan disampaikan oleh Mas Danang Irindra Wardana. Mas. Maju Pak Danang. Danang, maju Pak Danang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini walaupun kita hujan basah kuyuh. Perjuangan belum selesai, benar teman-teman? Oke, terima kasih juga teman-teman media. Saya sebagai koordinator, saya akan membacakan review atau deskripsi awal mengapa mosi tidak percaya kepada Presiden ini kita sampaikan. Nanti juga akan diikuti oleh teman-teman saya, semua inisiator, mewakili beberapa puluh inisiator yang sudah menandatangani mosi ini. Jadi saya akan membacakan pengantar depan bersama Mas Sigat, dan nanti teman-teman yang lain, Mas Julian, Mas Dwi, Mas Tonggo, Mas Budi, teman-teman semua yang akan membacakan mosinya. Jadi mosinya akan turut-menurut dibacakan. Ada 6 poin mosi yang penting yang akan kita sampaikan. Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai. Di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, kita para relawan dan masyarakat menyambut optimis dan gembira. Semua elemen masyarakat berjuang untuk pemenangan Bapak Joko Widodo dengan ikhlas. Karena pada waktu itu kami menyadari betul bahwa kekuasaan negara tidak boleh diserahkan kepada kelompok-kelompok oportunis dan pelanggar HAM yang berpotensi membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. 9 tahun anak-anak bangsa telah mempertaruhkan harapan besar akan terwujudnya negara demokratis yang adil dan makmur di Indonesia melalui mandat kami kepada Presiden Joko Widodo. Tetapi saat ini di tahun 2024 bangsa Indonesia menghadapi pertaruhan nasib bangsa yang sangat serius, dan dari sikap-sikap Presiden Joko Widodo yang terlihat mendorong dan memfasilitasi terjadinya perpindahan kekuasaan kepada rival Bapak Joko Widodo dalam 2 kali kancah Pilpres di tahun 2014 dan tahun 2019. Juga nampak Presiden melakukan berbagai tindakan politik praktis demi suksesi anak-anak Presiden di kancah Pilpres dan Pileg 2024. Kami melihat adanya skenario sistematis kejahatan pemilu 2024
Satu persatu cita-cita reformasi dihancurkan oleh perilaku nepotisme, korupsi, dan kolusi demi pelanggangan kekuasaan. Pemilu 2024 yang semestinya diselenggarakan dengan hormat malahan dipergunakan untuk melanggengkan kekuasaan dengan berbagai pengaruh dan kewenangan yang dimilikinya sebagai kepala negara. Di antaranya adalah keputusan MK nomor 90 tahun 2023 yang menunjukkan adanya konflik kepentingan Presiden dan kakak ipar Ketua MK untuk meloloskan putra sulung Bapak Joko Widodo, Gibran, sebagai cawapres Bapak Prabowo. Terlebih lagi, diduga KPU belum menyesuaikan peraturan KPU terhadap putusan MK, namun sudah dengan sengaja menerima pendaftaran paslon tertentu dengan peraturan KPU yang lama yang masih mengatur batas usia capres dan cawapres 40 tahun. Jajaran pimpinan KPU berulang kali divonis melakukan pelanggaran etik oleh DKPP. KPU juga dituding menyajikan berbagai pembohongan publik melalui Sirekap yang telah diadukan berbagai elemen masyarakat karena menampilkan data tidak benar, yaitu perbedaan data yang ditampilkan dalam POM C1 hasil. Dalam hal tersebut di atas tidak terdapat tindakan apapun dari Presiden. Meskipun sebagai kepala negara sepantasnya lah Presiden cawe-cawe dalam hal ini terjadinya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pimpinan lembaga negara demi kemaslahatan bangsa dan negara. Presiden juga tampaknya melakukan nomor 19 tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang APBN tahun anggaran 2023 dalam bentuk realokasi atau mengubah anggaran belanja total sekitar 490 triliun dan DPR RI, dan dituding dipergunakan belanja barang dan jasa bantuan sosial tanpa melalui pembahasan dan persetujuan DPR RI. Bansos menjadi alat negara untuk mempengaruhi masyarakat miskin yang tidak memahami esensi demokrasi dan reformasi. Presiden nampak melakukan pembiaran terhadap oknum-oknum pejabat pemerintah aktif dalam hal penyaluran bansos yang tampak jelas diarahkan untuk kepentingan politik atau pemenangan putra sulung Bapak Joko Widodo dalam kancah Pilpres 2024 dan putra bungsunya untuk pemenangan partai PSI. Pernyataan Presiden seringkali berubah-ubah, saling menegasikan, yang membuat publik tidak lagi bisa percaya pernyataan Presiden. Kami menilai bahwa pemilu Presiden dan Legislatif 2024 dilangsungkan dengan syarat konflik kepentingan secara tidak hormat, melanggar konstitusi, mengabaikan nilai-nilai demokrasi. Karena itulah kami mengeluarkan mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya. Berangkat dari permasalahan itu, kami masyarakat penegak konstitusi mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Presiden. Kami juga menembuskan mosi ini kepada Bapak Joko Widodo agar bisa mengingatkan Bapak Presiden untuk memperbaiki sikap-sikapnya agar bisa kembali sebagai negarawan. Berikut ini kami rangkum poin-poin yang mendorong kami mengeluarkan mosi tidak percaya. 1. Presiden sebagai kepala negara patut diduga melibatkan diri dalam konflik kepentingan demi meloloskan anak sulung Presiden Joko Widodo sebagai cawapres 2024
melalui keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang mengubah salah satu pasal dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait dengan persyaratan capres dan cawapres. Dari hal tersebut, Presiden patut diduga telah turut serta melakukan tindakan kolutif dan nepotis yang melanggar pasal 5 ayat 4 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dua, Presiden sebagai kepala negara patut diduga melakukan pembiaran atau tidak melakukan teguran atau tindakan apapun terhadap pimpinan KPU yang dengan jelas melanggar peraturan KPU tentang usia capres-cawapres, di mana seharusnya KPU terlebih dahulu menyesuaikan peraturan KPU terhadap putusan MK. Namun sudah menerima pendaftaran paslon tertentu dengan peraturan KPU yang lama yang masih mengatur batas usia capres dan cawapres 40 tahun. Konstitusi diamputasi. 3. Presiden sebagai kepala negara patut diduga telah melalaikan tugas dan perannya dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil, yaitu 1. Membiarkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPU yang telah divonis beberapa kali oleh DKPP, meskipun dalam hal ini terdapat kewenangan Presiden sebagaimana tercantum pada pasal 37 ayat 2 butir B Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. 2. Membiarkan terhadap manipulasi data dan kebohongan publik yang dilakukan oleh KPU dalam tayangan rekapitulasi Sirekap secara tidak akurat dan berubah-ubah sehingga menimbulkan kegaduhan dan ketidakpercayaan publik. Poin C, pembiaran terhadap instruksi KPU kepada seluruh KPUD provinsi secara telanjang kepada KPUD kabupaten kota untuk menghentikan rekapitulasi suara secara manual pada tanggal 18 sampai dengan 20 Februari 2024, di mana hal ini melanggar Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nomor 4. Presiden bersama-sama oknum pembantu Presiden patut diduga telah melakukan rangkaian tindakan penyimpangan APBN dalam bentuk realokasi atau mengubah anggaran yang diduga dipergunakan untuk belanja barang dan jasa bansos, bantuan sosial sebesar kurang lebih 500 triliun tanpa melalui persetujuan DPR RI, yang mana hal ini melanggar ketentuan Undang-Undang nomor 19 tentang APBN tahun anggaran 2024 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang APBN tahun anggaran 2023. 5. Presiden dan atau oknum pembantu Presiden, oknum aparat pemerintah pusat dan daerah patut diduga telah melakukan penyimpangan dalam pembagian bansos atau bantuan sosial untuk kepentingan politik yang dilakukan pada waktu bersamaan dengan kampanye Pilpres dan Pileg 2024 yang nampak diarahkan pada wilayah-wilayah yang syarat dengan kepentingan politik dengan mengabaikan data sosial ekonomi dari Kementerian Sosial dan nampak melakukan manipulasi bantuan sosial yang seharusnya bagian dari kewajiban negara untuk masyarakat kurang mampu.
6. Presiden patut diduga melanggar asas netralitas dan melakukan pembiaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pembantu presiden atau aparat pemerintah pusat dan daerah dengan menggunakan pengaruh dan kewenangannya untuk pemenangan anak-anak Bapak Joko Widodo dalam Pilpres dan Pileg 2024. Jakarta, 6 Maret 2024. Masyarakat penegak konstitusi, penanggung jawab koordinator Danang Gerindra Wardana. Merdeka! 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 Merdeka. Baik, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan semua. Jadi itulah acara yang kita lakukan sore hari ini. Jadi 2, yaitu pembacaan puisi dan pembacaan mosi tidak percaya dari kami, kita masyarakat penegak konstitusi. Jadi saudara-saudara sekalian, selesai pembacaan mosi tersebut, baik, sebagai penutup kami minta Kak Siska Sebagai penutup, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Gus Soleh secara agama Islam. Mari kita suarakan, Gus. Saat ini kita berada di monumen yang sangat sakral. Di belakang kita adalah monumen dari founding father kita, Soekarno Hatta. Doakan negeri kita, Gus. Silakan. Ya, terima kasih. Tidak ada kekuatan sedasar doa. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Biarkan Pak Lurah Jokowi berencana, akan tetapi Tuhan memiliki rencana terbaik buat bangsa dan negara ini. Mari yang beragama Islam berdoa bersama Gus. Yakinilah dengan hati dan keimanan sepenuhnya. Bagi yang beragama lain, berdoa sesuai dengan keyakinan. Karena saat ini Pak Lurah yang kita bangga-banggakan sudah tuli kupingnya, bisu mulutnya, buta matanya mendengarkan suara relawan dan rakyat Indonesia. Maka kekuatan kita hanya doa yang bisa mengubah Pak Jokowi dimakjulkan oleh rakyat atau makjul tersungkur dengan sendirinya. Ila hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah-tengah hujan, di tengah-tengah pejuang kami, proklamator kami yaitu Bung Karno dan Bung Hatta, kami bersimpuh, kami menangis, kami memohon kepadamu ya Allah. Karena negeri kami saat ini sudah tidak baik-baik saja ya Allah. Presiden yang kami banggakan, presiden yang kami menangkan, presiden yang kami junjung saat ini telah berkhianat kepada kami, berkhianat kepada rakyat Indonesia ya Allah. Sebenarnya kami melakukan mosi tidak percaya ini ya Allah. Kami tidak percaya dengan keadaan ini ya Allah. Mengapa bisa orang yang 10 tahun lalu kami banggakan saat ini benar-benar tertutup hatinya karena kekuasaan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkali-kali kami telah turun ke jalan ya Allah, tapi tidak satu pun kebijakan yang diubahnya. Justru yang ada mencederai daripada pahlawan reformasi yang orang tuanya anaknya diculik, justru dikasihkan pangkat jenderal. Ya Allah, betapa tertutup hati pemimpin kami ini ya Allah. Maka kami mohon kuasa-Mu ya Allah, mohon iradah-Mu ya Allah, agar Kau berikan pintu hidayah-Mu ya Allah sebelum mereka dimakjulkan oleh rakyat Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sudah tidak ada lagi kata-kata kami berdoa untuk presiden kami Pak Jokowi, karena tiada yang didengarkan. Hampir seluruh
Indonesia telah berdemo tentang kebijakannya, tapi tidak satu pun didengarkan kecuali Engkau lah ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, yang kuasa untuk mengubah hati Pak Jokowi dengan kehendak-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami milik-Mu ya Allah. Indonesia ini milik-Mu ya Allah. Penjagaan bangsa dan negara ini kami serahkan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah negeri kami Indonesia ini Allah tetap menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, negeri yang gemah ripah lojinawi, negeri yang adem ayam toto tentem ketora harjo, tanpa ada gejolak daripada kecualasan penguasa ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Tuhan kami milik-Mu ya Allah. Indonesia ini milik-Mu ya Allah. Doa ini milik-Mu ya Allah. Kami serahkan kepadamu apapun yang Kau kehendaki untuk bangsa dan negeri ini. Semua adalah yang terbaik bagimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita sama